Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Zakia Thorik dari Farmasi E Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan larutan isotonis. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa itu larutan isotonis. Larutan isotonis adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat larut yang sama dengan tekanan osmotik sama dengan larutan yang menjadi acuan, yaitu setara dengan NaCl 0,9%. Di sini terdapat contoh soal dari perhitungan larutan isotonis, di mana diketahui suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg dengan ekuivalen NaCl sama dengan 0,45, natrium benzoat 1,0 mg dengan ekuivalen NaCl sama dengan 0,22, dan BHA 5,0 mg dengan ekuivalen NaCl sama dengan 0,6. Tanyakan injeksi larutan yang dihasilkan, dan bila injeksi itu bukan isotonis, hal apa yang harus dilakukan? Lakukan perlakuan terhadap zat pengisotonis dekstrusa. Lalu tadi diketahui semuanya harus diubah menjadi gram terlebih dahulu, sehingga didapat atropin sulfat menjadi 0,05 gram, natrium benzoat 0,001 gram, dan BHA 0,005 gram. Dilakukan perhitungan bobot larutan isotonis. Bobot sama dengan 0,9/100, 0,9 dari acuan tadi dikali 5 mili. 5 mili dari larutan yang akan dibuat sama dengan 0,045 gram. Lalu dihitung gram NaCl pada atropin sulfat. 0,05 dikali dengan ekuivalen NaCl-nya, yaitu 0,45 sama dengan 0,0225 gram NaCl. Begitu juga dengan natrium benzoat dan BHA dikalikan dengan ekuivalen NaCl-nya. Jadi 0,001 gram dikali 0,22 sama dengan 0,00022 gram NaCl, dan 0,005 gram dikali 0,6 sama dengan 0,003 gram NaCl. Lalu gram NaCl tersebut dijumlahkan sehingga dapat hasil 0,02572 gram NaCl, sehingga dapat disimpulkan bahwa zat tersebut adalah hipotonis. Jadi karena larutan tersebut bukan larutan isotonis, kita harus mengubahnya menjadi larutan isotonis dengan cara perhitungan larutan isotonis dengan metode ekuivalen NaCl. Di sini menggunakan tabel agar mempermudah dalam perhitungan. Kita lihat dari sebelah kiri ada komponen massa gram ekuivalen NaCl, gram dikali ekuivalen NaCl, persen ekuivalen NaCl, dan persen dikali ekuivalen NaCl. Komponen-komponennya ada atropin sulfat, natrium benzoat, BHA, NaCl butuh, dan dekstrusa. Pertama, kita substitusikan terlebih dahulu massa dan NaCl dari atropin sulfat, natrium benzoat, dan BHA, yakni atropin sulfat masanya adalah 0,05 dan ekuivalen NaCl adalah 0,45. Lalu kita cari gram dikali ekuivalen NaCl-nya sehingga didapat 0,0225. Begitu juga dengan natrium benzoat dan BHA, 0,001 dikali 0,22 sama dengan 0,00022, dan BHA 0,005 dikali 0,6 sama dengan 0,003. Lalu dijumlahkan gram ekuivalen NaCl-nya sehingga didapat 0,02572.
Lalu kita mencari NaCl butuhnya, yakni 0,045 dikurang 0,02572. 0,045 didapat dari perhitungan yang sebelumnya, di mana dibutuhkan 0,045 gram, sehingga didapat hasil 0,01928 gram NaCl. Lalu kita menghitung persen dari atopin sulfat, natrium benzoat, dan BAA, di mana kita akan mencari dengan cara 0,05 gram per larutan yang akan dibuat dikali 100, sehingga didapat persennya adalah 1%. Untuk natrium benzoat didapat 0,02% dan BHA didapat 0,1%, dikalikan dengan ekuivalen NaCl-nya sesuai yang diketahui tadi, sehingga didapat persen dikali ekuivalen NaCl-nya adalah untuk atopin sulfat 0,45, untuk natrium benzoat 0,0044, dan untuk BHA 0,06. Lalu dijumlahkan persen dikali NaCl-nya, sehingga didapat persen NaCl 0,5144. Lalu kita hitung NaCl butuhnya dengan cara 0,9 dikurang 0,5144% NaCl. 0,9 didapat dari acuan yang tadi, dari pertama, yakni dibutuhkan 0,9%. Jadi 0,9% dikurang 0,5144 didapat dari penjumlahan tadi, sehingga dihasilkan 0,3856% NaCl. Setelah itu kita hitung dengan dekstrosanya, di mana diketahui ekuivalen NaCl dari dekstrosa adalah 0,18 dan gram ekuivalen NaCl-nya dari yang NaCl butuh tersebut, yakni 0,1928. Dan untuk yang persennya juga, persen dikali ekuivalen NaCl terdapat 0,3856. Karena dibutuhkan massa dari dekstrosanya, digunakan cara gram kali ekuivalen NaCl dibagi dengan ekuivalen NaCl-nya, yakni 0,01928 per 0,18 gram NaCl, sehingga didapat 0,1071 gram. Dan begitu juga untuk yang persennya. Untuk mendapat persennya dilakukan perhitungan persen dikali ekuivalen NaCl dibagi ekuivalen NaCl-nya, sehingga didapat 2,142%. Nah, karena masih dalam bentuk persen, kita ubah menjadi bentuk gram dengan cara 2,142 per 100 dikali 5 mili, sehingga dihasilkan 0,1071 gram. Jadi disimpulkan, untuk menjadikan injeksi tersebut menjadi larutan isotonis dibutuhkan 0,01928 gram NaCl dan 0,1071 gram dekstrosa. Sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.